ada pemilik HP. Ada panggilan masuk. Mohon segera diangkat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Ayu Bahar, salah satu anggota sekaligus editor dari kelompok 1. Mohon maaf sebelumnya Ibu dan teman-teman sekalian, karena video opening yang telah saya rekam tidak sengaja terhapus. Dan karena waktu yang tidak memungkinkan untuk merekam ulang, jadi kali ini saya menggunakan voice over. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memperkenalkan salah satu alat yang sering digunakan oleh analis di laboratorium, yaitu gas chromatografi mass spectrometry atau yang biasa disingkat GCMS. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya GCMS itu? Nah, supaya lebih jelas, yuk kita dengarkan penjelasan dari teman-teman saya. GCMS atau gas chromatografi mass spectrometry merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kadar glukosa dalam cairan interstisial secara terus-menerus selama 24 jam penuh. Alat ini biasanya terdiri dari sensor kecil yang ditempatkan di bawah kulit, transmitter atau pengirim data, dan monitor reservoir berupa alat khusus atau aplikasi smartphone. Fungsi GC yaitu yang pertama, memisahkan campuran senyawa yang mudah menguap atau volatil berdasarkan perbedaan titik didih dan interaksi dengan fase diam. Yang kedua, mengidentifikasi senyawa dalam suatu sampel dengan cara membandingkan waktu retensi dengan standar. Yang ketiga, menghitung kadar atau kuantifikasi senyawa tertentu dalam sampel, misalnya alkohol, pestisida, obat, dan zat aditif makanan. Yang keempat yaitu menganalisis kemurnian suatu zat apakah mengandung pengotor atau tidak. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu digunakan di berbagai bidang seperti farmasi, forensik, lingkungan, makanan dan minuman, hingga di industri minyak dan gas. Kami akan menyebutkan GCMS. Yang pertama, mengidentifikasi senyawa berdasarkan molekul atau fragmennya. Yang kedua yaitu menentukan struktur senyawa melalui pola fragmentasi. Yang ketiga, mengukur massa molekul dengan sangat akurat. Dan yang terakhir yaitu menganalisis kadar atau kuantifikasi senyawa dalam sampel. Saya akan menjelaskan manfaat dari GCMS. Yang pertama yaitu mengidentifikasi suatu senyawa dengan akurat bahkan dalam campuran kompleks. Yang kedua, menentukan kadar atau kuantifikasi suatu senyawa dalam sampel. Yang ketiga, menganalisis kemurnian zat dan mendeteksi kontamina. Yang keempat, mendeteksi obat, narkotika atau racun dalam bidang forensik dan toksikologi. Next. Yang kelima, uji kualitas makanan dan minuman, misalnya mendeteksi pestisida atau bahan tambahan. Dan yang keenam, pemantauan lingkungan seperti analisis polutan, udara, air, dan tanah. Dan yang ketujuh, penelitian biomedis dan farmasi untuk menganalisis obat, metabolit, dan biomarker. Itulah tadi manfaat dari GCMS. Cara kerja GCMS, 1. Sampel dimasukkan dalam GC. Sampel diluapkan lalu dihadirkan bersama gas pembawanya, misalnya gas helium, di dalam kolom GC. Komponen sampel terpisah berdasarkan volatilitas dan interaksi dengan fase diam. 2. Komponen terpisah keluar dari GC satu persatu. Setiap senyawa keluar dengan waktu retensi berbeda. 3. Masuk ke MS. Senyawa yang keluar dari GC akan diionisasikan atau dihancurkan menjadi ion. Ion-ion dipisahkan berdasarkan massa dan muatan. Detektor MS akan mencatat spektrum massa setiap senyawa. 4. Hasil analisis. GC memberikan informasi tentang retensi atau kapan senyawa keluar. MS memberikan informasi massa dan pola fragmentasinya. Data digabung untuk diidentifikasi dan kuantifikasi senyawa dalam sampel. Nah, kemudian kita akan beralih ke contoh penggunaan GCMS. Yang pertama ada di forensik, contohnya seperti mendeteksi jejak narkotika, obat-obatan, atau racun dalam darah, serta urin. Yang kedua ada makan dan minuman, seperti menguji kandungan pestisida pada sayur atau buah, serta mendeteksi bahan berbahaya lainnya. Yang ketiga lingkungan,
Contohnya seperti menganalisis polutan di udara, air, dan tanah. Yang keempat yaitu farmasi, untuk mengecek kemurnian obat atau menganalisis metabolit obat dalam tubuh. Yang kelima yaitu industri minyak dan gas, untuk menentukan komposisi bahan bakar atau senyawa hidrokarbon. Jadi kesimpulannya adalah GCMS adalah teknik analisis modern yang menggabungkan kromatografi gas dan spektrometri massa untuk memisahkan, mengidentifikasi, serta mengukur senyawa dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Sehingga metode ini mampu memberikan hasil analisis yang akurat dan detail. GCMS ini sehingga sangat bermanfaat untuk berbagai bidang seperti forensik untuk mendeteksi obat dan racun, farmasi untuk menguji kemurnian obat, industri makanan untuk memastikan keamanan produk, pemantauan lingkungan untuk menganalisis polutan, hingga industri minyak dan gas untuk mengetahui komposisi bahan bakar. Merupakan bagus mau injang di dada. Tidak bagus mau injang di dada. Tidak bagus mau injang di dada.